Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ayu Sisari. Saya dari kelas A semester 5. Saya ingin menjelaskan mengenai model pembelajaran berpikir induktif. Jadi disimak ya. Menurut Fathur Rahman 2006, model pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan kreatif sesuai dengan kondisi siswa, sifat materi, bahan ajar, fasilitas, dan media yang tersedia guna tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis model pembelajaran, yakni ada model pembelajaran inovatif, model pembelajaran memproses informasi, model pembelajaran berpikir induktif, model pembelajaran pencapaian konsep, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran advanced organizer, model pembelajaran sosial, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran kontekstual. Dan yang akan kita pelajari mengenai model pembelajaran berpikir induktif. Pembelajaran induktif merupakan pembelajaran yang terpusat pada siswa, di mana para siswa diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk belajar secara mandiri. Metode yang digunakan dalam pembelajaran induktif adalah diskusi, pengamatan, dan percobaan. Metode ceramah yang biasa digunakan guru dalam pembelajaran induktif hampir tidak digunakan. Tujuan pembelajaran induktif adalah meningkatkan sifat positif, percaya diri, percaya pada orang lain, meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Siswa dapat mengikuti pembelajaran secara aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga membangun pengetahuan afektif mendalam spesifik materi pelajaran yang dilakukan. Pembelajaran induktif adalah pembelajaran berbasis masalah sebagai titik awal dalam pembelajaran. Prince dan Felder 2006 mengemukakan bahwa pembelajaran induktif mencakup metode pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran proyek, studi kasus, pembelajaran discovery, pembelajaran just in time atau JIT. Pembelajaran induktif dilakukan dengan cara memberikan sampel tugas kepada siswa yang akan dipelajari, kemudian mereka memberikan contoh dan mencoba menemukan aturan-aturan baru dengan memberikan contoh dari mereka sendiri. Pada pembelajaran secara induktif, materi yang diberikan oleh guru lebih bertahan lama pada siswa dibandingkan pembelajaran secara deduktif. Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran dilihat dari hasil belajar, sikap positif, dan keterampilan yang meningkat pada siswa. Apabila dikaitkan dengan keterampilan atau kemampuan yang ditanamkan pada siswa, misalnya melakukan pengamatan, membuat tabel atau grafik, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Prinsip dan pembelajaran induktif yaitu pembelajaran yang dimulai dengan melakukan pengamatan atau melakukan percobaan untuk menafsirkan kata, melakukan studi kasus untuk dianalisis, menganalisis permasalahan yang terdapat dalam dunia nyata yang kompleks untuk dipecahkan. Pembelajaran induktif dianggap sebagai cara yang paling tepat dalam pembelajaran untuk mendorong siswa, untuk memotivasi siswa, untuk menanamkan pengetahuan, sikap, keterampilan berpikir pada siswa. Tahapan pembelajaran induktif. Ada 3 tahap menurut Prince dan Felder 2006. Tahap pertama yaitu pembentukan konsep. Tahap ini merupakan strategi dasar dalam pembelajaran induktif yang meliputi mengidentifikasi dan menyebutkan data relevan dengan suatu masalah, mengembangkan barang-barang tersebut berdasarkan beberapa kesamaan atau perbedaan, mengembangkan kategori dan label
untuk setiap kelompok. Tahap 2 yaitu interpretasi data. Tahap ini dibangun di sekitar operasi mental yang meliputi menafsirkan, menyimpulkan, dan generalisasi. Tahap 3, penerapan prinsip. Tahap ini merupakan tahapan di mana siswa dan guru menerapkan prinsip-prinsip untuk menjelaskan suatu fenomena baru yang dapat dilakukan dengan cara memprediksi konsekuensi dan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada landasan pembelajaran induktif. Yaitu yang pertama ada konstruktivisme, yaitu materi yang diberikan guru harus terkait dengan kehidupan siswa. Materi yang diberikan tidak boleh memaksakan kepada siswa untuk mengubah kognitif mereka secara drastis. Petunjuk yang diberikan hendaknya menuntun siswa untuk mengisi kekosongan terhadap materi yang diberikan, dan pembelajaran dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang membantu siswa dalam bekerja lama dengan temannya secara kolaboratif. Yang kedua, penelitian kognisi, yaitu semua pembelajaran baru melibatkan transfer informasi berdasarkan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Motivasi mempengaruhi jumlah waktu yang disediakan oleh siswa untuk belajar. Ada kemungkinan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pembelajaran akan digunakan dalam dunia nyata. Selanjutnya yang ketiga, pengembang intelektual dan pendekatan untuk belajar. Pengetahuan yang diberikan harus meningkatkan intelektual para siswa sehingga mereka akan menampilkan pola pikir sebagaimana yang dilakukan para ilmuwan. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran berbasis siklus belajar. Pembelajaran berbasis siklus belajar ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama, memperkenalkan masalah dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan masalah, menghubungkan minat pengalaman siswa. Yang kedua, menyajikan fakta yang sesuai, melakukan pengamatan, melakukan percobaan, mengembangkan prinsip dan teori untuk menyesuaikan masalah. Yang ketiga, memberikan praktik langsung baik secara mandiri maupun bimbingan guru. Yang terakhir, mendorong siswa untuk bereksplorasi dan mengaplikasikan materi yang dipelajari. Itulah kegiatan pembelajaran dalam model pembelajaran berpikir induktif. Jadi kesimpulannya kita harus memahami pembelajaran berpikir induktif itu apa, lalu apa saja tahapan-tahapan pembelajaran berpikir induktif, lalu landasan pembelajaran berpikir induktif. Itu harus dipahami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.